Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini adalah hari keempat untuk mata kuliah K3 Penerbangan dan sesuai dengan course guide, materi yang akan diajarkan yaitu penanganan kegawat daruratan ketika bencana ataupun kecelakaan terjadi di bandar udara maupun di penerbangan serta tim yang bertugas untuk menangani hal ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk tugas kelompok kemarin, kalian harus mengumpulkan via Lentera ya di laman tugas analisis kelompok analisis resiko. Di sebelah sini sudah ada 3 kelompok yang mengumpulkan harusnya sebenarnya jam 8 pagi tadi deadline-nya. Jadi ini saya perpanjang sampai jam 1 siang. Silahkan kalian mengumpulkan sebelum jam 1 siang untuk penugasannya. Nah, kemudian selanjutnya nanti setelah di akhir sesi pembelajaran ini akan ada kuis dan juga sekalian saya akan menjelaskan tentang instruksi studi kasus yang harus kalian lakukan di hari Senin dan project UAS, bukan project sih, tugas UASnya juga akan saya jelaskan hari ini. Jadi besok kita tinggal ujian tengah semester UTS secara tertulis jam 9 pagi. Nanti diinformasikan kembali tempatnya di mana. Dan soal untuk UTS-nya itu 4 soal esai dan 4 soal matching. Ya, jadi silahkan belajar baik-baik mulai dari pertemuan pertama kita tentang ruang lingkup sampai dengan pertemuan kita hari ini. Nah, saya langsung saja ke mata kuliah untuk subjek hari ini, penanganan kegawat daruratan penerbangan. Sebenarnya kalau kalian mau lebih clear lagi, kalian silahkan buka ini PM nomor 55 tahun 2015 tentang peraturan keselamatan penerbangan dan ada juga tentang standar fasilitas bandar udara. Di sini di peraturan ini dijelaskan apa sih fasilitas minimal yang harus ada di bandar udara dan bagaimana kemudian awak kabin ataupun penumpang bersikap ketika gawat darurat itu terjadi. Nah, gawat darurat ini mungkin kalian sudah pernah sebenarnya mempelajari ada mata kuliah kalau tidak salah ya di mungkin semester 4 mengenai manajemen tanggap darurat atau manajemen bencana. Nah, di situ dibahas tentang apa itu sebenarnya kondisi gawat darurat. Jadi kondisi gawat darurat adalah kondisi yang memungkinkan seseorang dalam hal ini pekerja ataupun penumpang kemudian untuk kehilangan harta benda ataupun nyawa mereka akibat suatu kondisi. Nah, kalau di bandara salah satu bentuk kondisi gawat darurat adalah ketika kecelakaan pesawat terjadi atau misalnya terjadi kebakaran di bandar udara. Nah, itu termasuk dalam kondisi gawat darurat. Ataupun misalnya ada letusan Gunung Merapi yang kemudian berimpact ke bandara ataupun ke penerbangan. Nah, itu juga misalnya menjadi salah satu kategori kondisi gawat darurat. Nah, penyelenggara bandar udara wajib memiliki kemampuan dalam melaksanakan penanggulangan gawat darurat di bandara. Jadi, harus ada standar minimal, harus ada divisi yang membidangi khusus untuk penanggulangan gawat darurat di bandar udara. Jadi kalau tidak ada si divisi ini, bandar udara itu tidak bisa beroperasi. Nanti kita lihat apa nama divisinya atau apa nama timnya di bandar udara untuk penanggulangan gawat darurat ini. Nah, terkait dengan pelaksanaannya itu harus dilaksanakan secara terpadu, secara terintegrasi, bukan hanya tim ini. Oke, ada satu tim yang membidangi penanggulangan gawat darurat, tetapi tim ini harus berkolaborasi dengan tim-tim ataupun instansi-instansi eksternal lainnya agar penanggulangan gawat darurat bisa dilaksanakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin agar korban jiwa bisa diminimalisir atau dikurangi, ditekan. Nah, beberapa contoh instansi luar yang biasa diajak kerjasama dalam rangka penanggulangan gawat darurat adalah misalnya tim SAR, Basarnas, tim medis. Nah, beberapa instansi eksternal yang difikirkan akan membantu itu bisa diajak berkolaborasi. Jadi penyelenggara bandar udara walaupun tidak ada kejadian gawat darurat saat itu, mereka harus wajib melaksanakan latihan penanggulangan gawat darurat minimal sekali 1 kali setahun untuk
simulasi-simulasi tertentu. Nanti kita lihat apa saja sih sebenarnya bentuk latihan yang dilakukan oleh tim tanggap darurat ini. Dan ketika mereka melakukan simulasi, pelaksanaan simulasi ataupun latihannya itu harus dilaporkan kepada menteri. Jadi bukan kepada maskapai, bukan hanya ke bandar udaranya, tapi langsung ke menteri, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Ya, sebagai bukti bahwa ini yang telah dilakukan oleh tim penanggulangan gawat darurat ini dalam bentuk pelaporan tertulis. Eh, ya. Nah, selanjutnya ada kita kenal dengan istilah rambu, marka, atau isyarat. Kalau dalam K3 kalian pernah mendengar istilah safety sign. Nah, itu adalah rambu-rambu safety yang harus ada di bandara. Bukan hanya rambu safety, tapi juga harus ada isyarat, petunjuk lokasi. Misalnya kita mau ke jalur ke assembly point. Nah, kita harus lewat mana? Ada panah-panahnya. Nah, itu isyarat-isyarat ya. Kita mau ke toilet lewat mana? Itu isyarat ataupun marka. Rambu-rambu misalnya, oh lantainya licin. Apalagi ya, ada area yang lagi dikerja dan kita tidak boleh masuk. Oke, dipasanglah marka restricted area. Nah, itu salah satu bentuk penerapan rambu, marka ataupun isyarat di bandar udara yang wajib dipasang oleh penyelenggara bandar udara. Nah, fungsinya apa? Tentu memberikan larangan, perintah, peringatan, ataupun petunjuk, baik kepada pegawai, pekerja yang ada di bandar udara, maupun kepada penumpang ataupun orang-orang pengunjung yang mengantar atau menjemput penumpang. Nah, di bandar udara ada juga dikenal dengan istilah airport sign. Jadi ini tanda-tanda yang ada di airport, tapi tanda-tanda ini adanya di eh, tempatnya pesawat ya, bukan di terminalnya, tapi yang di landasan pacunya. Jadi ada dikenal dengan istilah mandatory instruction, biasanya untuk eh, menyampaikan ada critical area, area-area kritis, atau runway, posisi runway itu ada di mana? Runway itu berarti landasan pacu, jadi ada runway, ada taxiway. Kalau taxiway itu yang menghubungkan dari runway yang satu ke runway yang lain. Kemudian ada namanya apron. Apron itu berarti tempat parkirnya ini pesawat. Kemudian ada hanggar. Hanggar itu berarti tempat pesawat disimpan, mungkin seperti gudang ya untuk pesawat itu. Nah, di airport ini, tanda-tanda ini berfungsi untuk memberitahu kepada awak kapal, awak kokpit, pilot ataupun co-pilot, bahwa di sini tempat mereka bisa lepas landas. Di sini taxiway-nya. Kalau mau Ki ke sini lewat sini Ki. Makanya ada namanya direction sign tapi warnanya warna kuning. Kemudian kalau ada informasi-informasi terkait dengan misalnya ada kebisingan efeknya segini, nah itu juga bisa dipasang di airport dengan background warna kuning. Itu sudah diatur. Jadi seragam pembuatan rambu-rambu atau marka ini di airport. Dan ada kode-kode khusus, misalnya ada kode MIL, berarti itu adalah lokasi untuk military area atau fungsinya untuk kebutuhan militer, tempat mendarat pesawat-pesawat tempur dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini langkah umum kegawat daruratan tentu dimulai dari pemberitahuan dan respon cepat, tapi nanti mungkin ini akan dibahas lagi, akan saya bahas lagi lebih lengkap di belakang. Tapi kalau kita lihat di sini, nah ternyata di langkah kegawat daruratan, pelatihan dan simulasi masuk dalam langkah. Kenapa itu dilakukan? Karena itulah bentuk preventif agar tim penyelenggara penanggulangan gawat darurat ini selalu terlatih, kecepatannya bisa bertambah dalam kemudian memberikan pelayanan kepada penumpang ataupun pekerja di bandar udara yang sedang mengalami celaka akibat kondisi gawat darurat, misalnya kebakaran. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kondisi darurat di penerbangan terjadi? Awak pesawat biasanya akan mengumumkan instruksi kalau misalnya kita akan melewati cuaca buruk dan tekanan udara menurun, oksigen menurun, maka silahkan Bapak Ibu menggunakan masker oksigen yang disediakan
gunakan dulu. Jadi selalu ada itu kalau misalnya kita disuruh gunakan masker oksigen terlebih dahulu, baru kemudian boleh menolong orang lain. Jadi kita dulu baru kemudian menolong orang lain untuk menggunakannya. Kemudian penggunaan sabuk pengaman yang harus terus dilakukan terutama jika turbulence terjadi, dan melakukan pengumuman khusus kalau misalnya ada hal-hal yang berbahaya yang kemungkinan akan terjadi, kemudian memeriksa keadaan penumpang dan co-pilot dan pilotnya menghubungi ATC untuk mendiskusikan mereka harus lewat mana, jalur yang mana agar kondisi gawat darurat ini bisa terselesaikan. Nah, penumpang dimohon untuk tetap tenang ketika kondisi darurat terjadi, karena kemarin yang saya bilang satu kepanikan itu bisa menimbulkan banyak kepanikan lain, terutama ketika di udara, di penerbangan. Penumpang harus duduk dan pasang sabuk pengaman, mendengarkan petunjuk awak kapal dan mengikuti protokol keselamatan. Nah, ini tadi yang saya katakan tim untuk untuk kondisi gawat darurat yang ada di bandara namanya tim PKPPK. Jadi pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran. Jadi damkarnya ini bandar udara. Nah, ini sudah diatur di aneks. Aneks ini lampiran ya, lampiran aturan secara internasional yang dikeluarkan sama ICAO. Kan hari pertama itu saya bahas bahwa ada dua organisasi internasional yang sangat berpengaruh dalam dunia penerbangan. Satu ICAO yang mengurus tentang safety, keselamatan penerbangan, dan satunya adalah IATA yang fokus ke maskapai. Jadi di aneks 14 konvensi hasil perundingan di Chicago, di hasil konvensi itu dinyatakan bahwa diwajibkan untuk menyediakan PKPPK sesuai dengan standar minimum ketika bandar udara ada. Jadi kalau misalnya ada bandar udara tapi tidak ada ini tim PKPPK-nya, berarti bandar udara itu dilarang untuk beroperasi. Nah, ini definisinya. PKPPK adalah operasi yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanannya. Nah, ini tugasnya menyelamatkan jiwa dan harta ketika kecelakaan terjadi, mengendalikan dan memadamkan api. Jadi ada dua ya, makanya ada juga pemadam kebakarannya di kepanjangan dari PKPPK ini. Ini persyaratan umumnya, mereka harus mengikuti pelatihan dan jumlah personil PKPPK khusus untuk kendaraan utama. Satu kendaraan, terutama kendaraan utama, itu harus dioperasikan minimal 3 orang. Satu sebagai komandan, dua sebagai pelaksana. Kalaupun ada kendaraan pendukung, harus dioperasikan minimal 2 orang, satu komandannya, satu personil pelaksananya. Itu sudah diatur di dalam aneks tadi. Nah, standar keselamatannya. Kemudian tim PKPPK secara rinci harus mencatat eksiden dan insiden. Jadi dua hal yang berbeda ya. Dan dua hal ini mungkin awalnya dipikir sama ya, mirip-mirip Ki. Tapi ternyata ini berbeda. Kalau insiden itu kejadian. Near miss kemarin yang lain hampir tabrakan sama Garuda itu namanya insiden, kejadian. Kejadian yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian baik kerugian fisik maupun material. Nah, kalau accident itu adalah kecelakaannya. Jadi ada orang yang sakit, ada orang yang celaka, itu dikategorikan accident. Jadi insiden misalnya, oh insiden ini lantainya licin, itu insiden, kejadian. Tapi accidentnya ada yang jatuh terpleset, itu accident. Ada kabel listrik yang putus, itu insiden. Kalau ada pekerja yang tersetrum, itu accident. Jadi itu bedanya ya. Nah, itu harus dicatat secara rinci oleh tim PKPPK. Nah, ini istilahnya jadi tim PKPPK ini bukan sembarang orang ya. Mereka harus punya license mulai dari basic, junior, sampai senior. Kemudian ada response time atau golden time itu 3 menit. Jadi golden time ini adalah waktu emas, waktu di mana tim PKPPK mendengar informasi, oh ada kebakaran di dalam bandar udara. Nah, ketika mendengar itu, maka mereka dengan sigap dan gercep
diberikan waktu 3 menit dari tempat mereka ke lokasi kecelakaan. Misalnya ada pesawat tergelincir dan kemudian ada api ya, ke dalam bandara ini. Kalau mereka lewat dari 3 menit, maka mereka melewati golden time-nya. Golden time itu adalah waktu yang diperkirakan penumpang bisa banyak yang selamat. Jadi 3 menit waktunya mereka, makanya tempatnya mereka tidak jauh-jauh sebenarnya dari bandara. Cuman mungkin yang agak PR itu kalau misalnya lokasi kecelakaannya jauh dari bandara, nah itu mereka harus kemudian melakukan koordinasi dengan tim-tim eksternal lain. Makanya tadi sifatnya ini terpadu gitu. Kemudian mereka harus selalu melakukan pelatihan ataupun simulasi. Nah, pelatihannya ini ada tiga. Ada namanya wet drill, ada dry drill, dan hot drill. Nah, kalau wet drill, wet itu artinya basah ya. Jadi, mereka melakukan pelatihan atau simulasi pakai ki air. Tapi tidak ada apinya. Pakai air atau pakai foam. Kan kalau untuk APAR itu ada beberapa tipe ya. Pakai air atau pakai foam. Dia dikasih lihat, oh begini caranya menyemprotkan. Cukup jika aparnya. Nah, itu namanya wet drill. Kalau dry drill, dry kan artinya kering. Nah, dry ini pelatihan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, tapi tidak melibatkan media air atau foam dan tidak melibatkan media api. Nah, kalau dry drill ini disarankan untuk dilakukan 1-2 bulan sekali. Jadi dia cukup sering ya. Nah, kalau wet drill ini 4 bulan sekali, 3-4 bulan sekali dilakukan. Nah, yang terakhir hot drill. Hot drill ini kan hot artinya panas ya. Berarti ada api. Jadi kita akan pakai media api ketika simulasi ini terjadi. Media api dan bagaimana caranya dipadamkan itu api. Nah, karena dia butuh media api, modalnya cukup besar karena kalau ada api berarti kita harus sediakan juga yang pemadamnya, air ataupun foam, maka dia bisa dilakukan minimal sekali dalam setahun. Dan kembali lagi, hasil dari pelatihan ini harus tercatat dalam bentuk laporan tertulis dan dilaporkan ke menteri, dalam hal ini Menteri Perhubungan. Ini manajemen keselamatan apron atau apron safety. Apron tadi itu tempat parkirnya pesawat ya. Jadi ada perlindungan terhadap semburan jet engine, pengawasan terhadap pelaksanaan safety precaution, penyapuan apron, dibersihkan apronnya, sampai ke pelaporan insiden dan eksiden ketika terjadi bencana ataupun kejadian di apron. Nah, ini adalah alur emergency response tim PKPPK secara umum. Jadi ketika misalnya mereka menerima informasi darurat, dilakukan dulu lokal standby, mengumumkan keadaan siaga, menyiapkan peralatan, memantau, tapi ini dilakukan secara cepat ya. Kemudian kalau ternyata ini betul-betul darurat gitu, langsung full emergency, dioperasikan dioperasikan kendaraan damkarnya menuju lokasi dan menghubungi pemadam kebakaran yang lain. Karena itu tadi, karena dia sifatnya terpadu, walaupun dia punya juga sebenarnya alat-alat pemadam kebakaran, tapi dia perlu yang lain juga agar penanggulangan gawat darurat ini bisa lebih efektif dan api bisa lebih cepat dipadamkan. Nah, kalau terjadi kecelakaan pesawat, dia harus menuju ke lokasi kecelakaan, kemudian memberitahukan tim pemadam kebakaran Pemda, menentukan pos komando, dan lain sebagainya. Kebakaran gedung yang ada di bandar udara ada juga alurnya, membunyikan alarm sampai kembali ke fire station. Jadi sebenarnya ini ada beberapa alur untuk tim PKPPK ketika terjadi kondisi gawat darurat. Tinggal mereka yang mengkategorikannya, apakah cukup di local standby, full emergency, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu penjelasan untuk hari ini. Materinya sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu padat. Ini materi terakhir. Silahkan nanti kalian buka aplikasi Quizizz dan menjawab soal kuis. Ada 10 nomor pilihan ganda dan ada benar salah. Paling lambat dikerjakan sampai jam 5 sore ini ya. Oke, semua PDF ini PPT tapi saya konversi dalam bentuk PDF. Saya telah upload di Lentera. Jadi kalian bisa cek di Lentera untuk materi hari ini ada juga, dan nanti rekamannya saya kirimkan ke Katie-nya.
dan kalian bisa akses di YouTube. Kalian bisa buka linknya dan akses di YouTube. Nah, selanjutnya tadi terkait dengan materi terakhir sudah selesai. Jadi tugas untuk hari ini silahkan kalian kerjakan kuis. Saya juga akan menjelaskan terkait dengan tugas kalian di hari Senin dan Selasa. Ini tadi materinya ya, kegawat daruratan dan PKPPK. Nah, untuk tugasnya di hari Senin kalian diinstruksikan untuk menganalisis atau melakukan studi kasus penerbangan. Formnya sudah saya sediakan, jadi form ini kalian isi, boleh diupload di Canva baru diisi atau di PDF-nya langsung diisi juga boleh. Menjawab beberapa pertanyaan dari film. Jadi nanti kalian akan menonton film. Ini untuk tugas hari Senin ya. Menonton film. Kemudian di film itu kalian menjawab beberapa pertanyaan yang ada di formnya. Nah, formatnya seperti ini. Ini September. Filmnya The Captain tahun 2019 berdasarkan kisah nyata dari Sichuan Airlines Flight 8633. Nah, di sini kalian harus menganalisis klarifikasi istilah penting. Ini contohnya, jadi selain ini kalian tulis lagi istilah penting yang lain yang ada di film, apa istilah pentingnya dan apa definisi dari istilah penting itu. Kemudian step 2, kalian rumuskan faktor resiko pengganggu keselamatan di pesawat. Dan kalian screenshot dari filmnya itu. Jadi ini contohnya ya. Jadi oh dia ternyata pakai ponsel tanpa mode pesawat ketika di atas pesawat. Jadi di screenshot, dimasukkan di dalam kotak ini, baru kemudian ditulis poin analisisnya. Nah, kemudian, aduh, nah, kemudian selanjutnya eh, di step 3 kalian rumuskan upaya pengendalian kecelakaan, tetap disertai dengan screenshot bagaimana pengendaliannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kalian tuliskan bentuk upaya pengendalian lain yang tidak ada di film itu. Jadi yang step 3 itu upaya pengendalian yang sudah ada di film, kalian analisis 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalian isi saja sesuai dengan berapa kotaknya di sini ya. Nah, setelah itu kalian kumpul lagi dalam bentuk PDF di tugas studi kasus individu kecelakaan penerbangan. Nah, selanjutnya untuk tugas UASnya di sini juga ada instruksinya. Nah, silahkan kalian mengikuti instruksi itu. Deadline-nya Ahad tanggal 5 Oktober. Di sini kalian akan bikin menganalisis 5 jurnal, minimal harus ada 1 jurnal internasional di dalam mengenai ketiga penerbangan, tapi topiknya harus sama. Jadi kalau misalnya kalian ambil kondisi gawat darurat, berarti kalian cari 5 jurnal terkait kondisi gawat darurat penerbangan. Jadi jangan satunya tentang penyakit, empatnya gawat darurat. Nggak boleh kayak gitu. Jadi tahunnya saya tidak batasi karena saya tahu jurnal terkait ketiga penerbangan itu tidak yang terlalu banyak. Jadi silahkan cari jurnalnya tanpa dibatasi tahun, tapi topiknya hampir sama. Lalu lakukan kajian pustaka dari 5 jurnal tersebut. Nah, cara melakukan analisisnya adalah dengan mengisi template ini. Jadi kalian bikin template seperti ini, kalian tulis penulisnya siapa, apa masalahnya, dan apa upaya pengendaliannya. Kemudian kalian jawab pertanyaan ini, berikan opini dengan melihat kecenderungan masalah yang ada pada jurnal terkait hazard mayoritasnya apa, resiko yang timbul mayoritas dari 5 jurnal ini apa, dan pengendalian efektif yang paling efektif menurut kalian apa setelah kalian rumuskan dari 5 jurnal sebelumnya. Oke, saya rasa demikian untuk hari ini. Sampai ketemu besok untuk UTS-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.